seorang mahasiswa bernama Raffle sedang melakukan perjalanan panjang bersama teman-temannya. Mereka memiliki tujuan ke sebuah pulau terpencil dengan tujuan melakukan ekspedisi untuk memuaskan hobi mereka. Ketika perjalanan menuju tujuan, mereka mendapati sebuah masalah yang cukup serius. Kapal yang mereka tumpangi telah dibajak oleh penjahat. Di saat yang sama, kapal mereka diikuti kapal militer untuk melakukan negosiasi sandera. Ketika mereka dan beberapa penumpang lainnya dijadikan sandera, pihak militer pun diperintahkan untuk negosiasi demi keselamatan penumpang. Raffle merupakan anggota keluarga besar yang cukup berstatus tinggi di bidang militer, terutama kakeknya yang memimpin penyergapan penjahat dan menyelamatkan 200 nyawa orang tak bersalah. Raffle bertujuan untuk membantu para penyelamat secara diam-diam. Ia menyekap salah satu penjahat yang berada di dekatnya hingga pingsan. Kemudian, ia melucuti senjata tajam yang digunakan penjahat tersebut dan menodongkan pisau tepat di leher penjahat yang menjaga para sandera. Karena hanya ada 2 penjaga, Raffle secara sembunyi-sembunyi memberikan isyarat kalau penumpang sudah diamankan. Tanpa menunggu para tentara militer langsung mengevakuasi dan mengamankan para penjahat tersebut, ketika pemimpin penjahat tersebut akan ditangkap, ia melakukan perlawanan dengan menembakkan pistol ke arah sandera. Pistol itu diarahkan seorang gadis kecil yang kira-kira anak sekolah dasar. Tanpa berpikir, tubuh Raffle secara spontan melindungi anak tersebut. Raffle terkena 3 tembakan dan kehilangan kesadaran. Gimana ini? Bukankah aku sedang di kapal? Ucapnya bergumam sendiri dengan pikiran yang kebingungan. Ya, benar. Tapi kamu sudah mati. Bagaimana perasaanmu setelah mengetahuinya? Sahut sang wanita tersebut. Jadi, aku sudah mati. Aku ingat sekarang. Bagaimana keadaan gadis kecil itu? Apa dia selamat? Tanya Raffle dengan panik mengkhawatirkan orang lain. Tenang saja. Dia selamat. Berkat dirimu. Jawab wanita itu. Begitukah? Syukurlah kalau begitu. Boleh aku tanya sesuatu? Sebenarnya tempat apa ini dan kamu itu sebenarnya apa? Tanya Raffle dengan penuh penasaran. Namaku Ares. Tugasku adalah mengawasi dan menangani kejadian yang menyimpang keseimbangan dunia. Jawab Ares. Menyimpang keseimbangan dunia? Apa maksudmu? Apa kau Dewi atau semacamnya? Tanya Raffle dengan penuh penasaran. Aku adalah salah satu dewi kehidupan. Kematianmu disebabkan oleh dewa sesat dari dunia kami. Namanya Mut. Dulunya dia merupakan dewa kematian yang taat pada aturan para dewa. Namun, ia melakukan hal buruk hanya karena kebosanan. Sekarang, ia telah dikurung di penjara para dewa sesat. Raffle yang mendengar penjelasan Ares pun terdiam dan sontak memikirkan apa yang kelak akan terjadi di kehidupannya. Karena kebosanan dewa, nyawanya tercabut dari kehidupannya. Ia merasa kesal, namun menahannya karena yang berada di hadapannya pun juga termasuk dewa-dewi. Ia menanyakan tentang kelanjutan kehidupannya untuk kedepannya ke Ares. Ares, apa kau bisa menghidupkanku kembali? Banyak hal yang belum kulakukan di kehidupanku. Tanya Raffle bertekad agar mendapat suatu pilihan. Sayang sekali. Hal tersebut mustahil. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Dan tidak ada orang yang bisa menyangkal kematian. Tapi aku mati karena kesalahan para dewa. Apa tidak ada jalan lain lagi? Baiklah, sebagai pertanggungjawaban kami para dewa, aku akan menginkarnasimu ke dunia lain. Sebagai gantinya, kau harus menyembunyikan statusmu yang berasal dari dunia lain. Dunia lain?